Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah ini di dalam pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, semoga ada padamu. Semoga ada padamu juga. Silakan duduk. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Sekali lagi kusiapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan.
Bapa, terimalah sujud syukur kami. Terima kasih untuk semua pemeliharaan kasih-Mu yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sekarang teguhkanlah kami, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, pimpinlah ke dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur 100. Kita baca secara litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan kedua dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat, inilah Injil Tuhan menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, serta anak-anakku semuanya. Kalian tahu, dalam ibadah siaran tunda seperti ini, ada orang yang punya peran menurut saya itu berat. Biasanya orang-orang yang bekerja di balik layar itu tidak pernah diperhatikan, mungkin juga tidak pernah disadari. Tetapi ia sangat menentukan kami bisa hadir di hadapan jemaat, Ibu Bapak, saudaraku dan anak-anakku sekalian. Mereka adalah siapa? Ayo. Mereka adalah tim ibadah online. Nah, secara khusus ini mereka yang melakukan tugas editing video dan audio. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang perhatikan. Suatu pagi saya mendapat kiriman dari tim sebuah video hasil kerja keras mereka. Pagi, jam 5 pagi, dia bilang, "Pak, ini hasilnya, tapi saya masih minta waktu untuk menyempurnakan hasil rekaman itu." Saya kaget karena jam 5 pagi mereka belum tidur. Bagi saya ini sudah bagus. Tapi ia masih minta waktu untuk sedikit lagi mempelajari aplikasi baru supaya hasil videonya lebih baik, lebih sempurna. Bagi saya, mereka rupanya suka menghadapi masalah
untuk hasil pekerjaan yang lebih sempurna. Begitu tak? Masalah, saya pikir mungkin banyak orang yang tidak menyukai. Kalaupun toh punya masalah, orang ingin cepat selesai. Bahkan cukup menjentikkan jari, lalu semuanya selesai, masalahnya rampung, kembali restart ke awal. Saya bisa memahami di sana-sini orang saat ini sudah mulai bosan dan sudah mencapai puncak dari keinginan untuk segera kembali seperti dahulu. Bahkan ada yang marah kalau harus melalui masa transisi, pengennya cepat-cepat. Nanti dulu, tunggu sebentar, sabarlah sedikit lagi. Kata Paulus, kita harus masuk ke dalam sebuah proses yang membutuhkan waktu sedikit lagi, tetapi juga membutuhkan ketahanan diri. Sebab kesengsaraan saat ini akan menghasilkan ketekunan, katanya. Orang akan menjadi tekun berdoa, berharap, dan setia tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus melalui masa-masa sulit. Ketekunan itu tidak akan sia-sia, sebab ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, begitu firman Tuhan. Ya, orang tekun itu tak kenal kata lelah, benar kan? Orang tekun itu tidak pernah merasa bosan, meskipun harus berulang-ulang mengerjakan hal yang sama. Apalagi ia tahu bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang terus menyertai dan mengembalakan kita agar tetap bisa berjalan terus sampai ke garis finish, yaitu keselamatan. Kita pasti tahu apa yang dikerjakan seorang pemilik kambing di masa-masa sulit. Siapa yang tahu? Ayo. Ketika kambing mereka harus tetap makan, sementara rumput-rumput sudah tidak lagi tumbuh karena masa kemarau. Nah, untuk hal-hal yang mendesak, si pemilik kambing tentu akan melakukan yang terbaik untuk kambing-kambing miliknya. Bahkan kadang mengabaikan keselamatan dirinya dengan memanjat pohon yang tinggi untuk mendapatkan daun-daun yang segar yang terbaik untuk kambing gembalaannya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara kenal namanya Pak Jumali. Dia sudah almarhum. Tapi saya punya kesan yang cukup mendalam dengan beliau. Pekerjaan utamanya sopir, ya kan? Tetapi ia juga punya beberapa kambing peliharaan di rumahnya. Suatu ketika ia memanjat pohon asem. Itu dilakukan demi kambing-kambingnya. Tetapi dia jatuh dari ketinggian yang lumayan, mungkin 6-7 meter. Akhirnya masuk ke rumah sakit dan dirawat di sana. Tetapi begitu ia keluar dari rumah sakit, ia tak kapok panjat pohon lagi demi makanan kesukaan kambing-kambing peliharaannya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Tuhan tak akan rela jika kita jemaatnya, gembalaannya itu mati sia-sia. Karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita semua. Sangat berharga hidup kita seperti domba-domba bagi Sang Gembala. Itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, yang berharap dan terus berharap saya dan saudara, anak-anakku sekalian tetap punya semangat di masa-masa sulit seperti ini. Yang dibutuhkan memang kesabaran si kambing-kambing itu tentu saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa sulit
Jika terlalu banyak keluhan, tak akan membuat kita bisa berbuat sesuatu selain mencari siapa yang patut dipersalahkan. Ada yang menyalahkan, wah virus COVID-19. Ada yang mencari-cari, kira-kira siapa sing gawe. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan tetangganya, bahkan gerejane kenapa ditutup terus, tidak segera dibuka. Barangkali sampai di titik tertentu, orang akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan kayak gini? Enggak seperti dulu. Kita tidak akan bisa melakukan apapun selain menjadi beban bagi orang lain. Tidak akan mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi pemulihan keadaan saat ini. Ya, selain menjadi beban bagi orang lain kan. Nah, daripada mengeluh dan meratapi nasib, mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk kita semua. Bagi yang suka dengan IT, suka dengan hal-hal yang terkait dengan itu, ya silahkan ikut nimbrung dengan Mas Yunar kawan-kawan dan kawan-kawan, Mbak Rosmania. Bagi yang senang menggunakan peran, mari kita tiap malam Jumat, ya dah, cakruan. Bagi yang suka dengan tugas-tugas dan tanggung jawab, ayo kita bareng-bareng dengan tim gugus tugas yang dibentuk majelis, yang kalau nggak salah 24 orang nih, akan dibagi menjadi 2 bagian yang bertugas untuk mempersiapkan kita semua memasuki new normal, ibadah masa transisi. Siapa mereka? Dibaca warta jemaatnya, ya. Kalian akan tahu siapa mereka. Doakan mereka supaya mereka bisa menjadi utusan-utusan Tuhan untuk menggembalakan kita semua memasuki era baru atau new normal. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi domba-domba Tuhan yang lebih baik. Tetap semangat menjaga kehidupan karunia Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan yang hidup di sepanjang zaman dan segala tempat. Marilah kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengikrarkan iman rasuli sebagai wujud kesaksian kita di hadapan Tuhan dan sesama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau berkenan terus mengembalakan kami, agar damai sejahtera-Mu senantiasa menaungi kami. Kami bersyukur karena situasi pandemi, khususnya di Kabupaten Purworejo, semakin dapat dikendalikan,
sehingga kami akan segera mempersiapkan diri memasuki masa kebiasaan baru atau new normal. Berkatilah kami supaya kebiasaan baik yang telah kami lakukan dan pelajari selama masa pandemi dapat kami lanjutkan untuk kehidupan yang lebih baik dan demi keselamatan bersama. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mengupayakan hidup sehat betapapun kami hidup dalam kesederhanaan, untuk menjadikan kami semakin lebih baik dan menjadi generasi yang lebih peduli pada kesehatan. Berkatilah tim gugus tugas yang telah dibentuk untuk menolong kami memasuki kehidupan yang baru. Berkatilah pemimpin kami. Berkatilah para tenaga medis, dokter, perawat, serta rumah sakit yang terus mengupayakan keselamatan para korban. Lindungilah mereka supaya tetap selamat dalam pemeliharaan tangan-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami, serta harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersembahkan syukur kita dengan memperhatikan firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Mari kita mempersembahkan syukur dan bersama kita naikkan pujian syukur kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar menjadi layak sebagai sarana memuliakan nama-Mu melalui pelayanan kami. Berkatilah kami majelis dan bendahara gereja yang dipercaya untuk mengelolanya. Sekarang peliharalah kami senantiasa di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
makanan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab kabulnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Mari kita bersama pujikan Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saudara-saudaraku, mari kita tetap berjalan dengan Yesus Juru Selamat kita, meski susah maupun derita. Mari kita tetap berharap pada Dia. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang senantiasa dicintai Tuhan Yesus Kristus, sekarang pergilah dan nyatakanlah kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.